Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua Ya, Pak. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Tolong kepada ketua kelas Yar, nah dipimpin doa teman-temannya. Silakan Yar. Ya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mari berdoa bersama di dalam hati, sambil menundukkan kepala, menengadahkan tangan. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memimpin. Semoga dengan wasilah doa yang kita bacakan tadi menjadikan kalian ya semua anak-anak yang soleh dan solehah serta ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak di sini pengen tahu siapa aja yang hadir dan tidak hadir hari ini. Bapak absen dulu ya. Nah, oke. Ermawati. Hadir, Pak. Oke. Fahmi. Hadir, Pak. Hikmah. Hadir. Fitri. Hadir, Pak. Lema. Hadir, Pak. Iyar. Hadir, Pak. Ismail. Hadir, Pak. Nah, oke. Baik, jadi hari ini ada semua. Atau ada yang kelupaan belum Bapak panggil? Ada nggak? Sampainya, Pak. Sudah semua ya? Baik. Kira-kira sudah siap belum untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi, untuk pelajaran hari ini, Bapak akan menunjukkan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sudah nampak belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau kemarin, kalian masih ingat nggak materinya minggu kemarin? Masih, Ingat, Pak. Masih, Apa Pak. coba? Tentang materi soal iman. Wah, bagus sekali Evani. Belajar pasti kamu ya di rumah ya. Nah, Iya, Pak. Diulangi. ingat walaupun sudah berlalu beberapa hari yang lalu masih ingat materi soal iman. Oke, kalau hari ini kita lanjutkan materi mengenai menghindari sifat hidup foya-foya. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke materi, ya. Oke, sebentar nih, laptop Bapak ternyata agak lama nih. Sambil ditunggu ya anak-anak ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, ini mungkin Bapak juga lagi mempraktekkan menghindari sifat hidup berfoya-foya nih. Nah, tidak beli laptop yang mahal yang 100 juta, tidak. Nah, karena laptop kita sebenarnya kalau sudah fungsi, ya sudah ya jangan terlalu memubazirkan uang. Tapi yang jadi masalah ini kok lama sekali ya laptop Bapak ini. Tolong dibantu anak-anak ya. Jaring kan apa, Pak? Iya, Pak. Saya bantu doa, Pak. Tak ganti baru, Pak. Iya. Bantu dana. Kan Bapak ya, semoga banyak rezeki. Ya nggak usah yang mahal-mahal, yang penting tidak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Biar bisa bagi-bagi, Pak ya. Yo.
Ya, ini nggak gerak sama sekali nih. Baik, coba saya ulangi lagi anak-anak ya. Jadi mohon bersabar, namanya teknis, kita nggak ada yang tahu. Gimana? Tampil? Tampil, Pak. Ya, tapi ternyata masih terkendala teknis lagi. Baik, sambil menunggu. Nah, di sini kita kemarin kan sudah membuat kesepakatan kelas ya anak-anak ya. Tentunya kelayakan yang perlu disiapkan seperti yang kita sepakati kemarin. Nah, disiapkan ya seperti bagaimana kondisi kelasnya, dari disiplin, nah, datang tepat waktu, setiap pagi ya, datang setiap waktu, setiap pagi, jangan telat. Kemudian tugas. Nah, tugas ini tolong dilaksanakan, yaitu bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke. Kemudian respect. Nah, respect ini penting, yaitu perlu adanya rasa hormat antara guru dan murid. Nah, dan semua pegawai sekolah. Ya, jadi kalian itu jangan cuman respect kepada guru yang mengajar, tapi guru yang tidak mengajar sekolah kita itu juga harus kalian menjunjung tinggi adab. Mentang-mentang tidak ngajar terus kalian nanti kemudian tidak mau menghargai. Tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Nah, ini Bapak coba berkali-kali tetap aja susah ini laptop Bapak ini. Ini sudah keberatan isinya. Nah, oke, Bapak kita lanjutkan. Tentang kebersihan. Kebersihan, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah. Nah, ini saya share ke anak, tolong. Nah, ini tadi yang kita bahas. Terakhir, gadget. Nah, hari ini Bapak memberikan kalian ya itu kesempatan untuk membawa gadget karena kita hari ini akan belajar bersama dengan menggunakan media gadget, yaitu kita memakai fasilitas WhatsApp dan yang lain sebagainya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita memahami pengertian tabzir dan israf. Kemudian mengetahui gaya hidup berfoya-foya. Selanjutnya memahami dampak negatif dari bergaya hidup foya-foya. Yang keempat, dapat menghindari sifat hidup berfoya-foya. Nah, jadi dengan tujuan itu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu bermanfaat mengenai gaya hidup berfoya. Ya Pak. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Next Pak ya. Next Pak. Baik. Submateri hari ini yaitu pengertian israf dan tabzir, contoh sifat hidup berfoya-foya, dampak negatif sifat hidup berfoya-foya, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Next. Nah, tampil di kalian mengenai gambar keempatnya ini. Udah nampak ya? Udah, Pak. Tampak, Pak. Coba kamu kemukakan pendapat mengenai perilaku pada gambar 3.1. Holidi, kira-kira apa pendapat kamu mengenai gambar 3.1 ini? Apa sih itu, Pak? Kelihatan, Holidi? Ya, itu ketika ada uang dia
membeli belanjaan dengan cara berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Bagus. Gambar seperti itu kira-kira benar nggak, Holidi? Ah, Sifat seperti itu kira-kira benar nggak? di mana? Nah, berlebih-lebihan dalam berbelanja seperti ditampilkan dalam gambar 3.1 benar nggak kira-kira? Benar, Pak. Pak. Benar, Pak. Ya salah. Tidak benar. Kenapa, Pak? Salah, Pak ya. Lebih-lebihan dalam belanja ya, karena itu termasuk tabzir atau mubazir. Oh, Nah, Iya, oke. Pak. Oke, coba gambar 3.2. Iya, Pak. Ngaca. Menghambur-hamburkan uang. Irmawati, kira-kira bagaimana pendapat kamu mengenai gambar 3.2 mengenai menghambur-hamburkan uang? Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Karena menghamburkan uang itu tidak ada faedahnya bagi kita. Ya, bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya gambar 3.3. Nah, Ismail, bagus nggak kira-kira dengan gambar 3.3 itu? Apa bacaannya? Dari gayanya keren sekali tuh Pak. Nah, apa itu bacaannya kira-kira? Ya, kayaknya boleh juga kalau anak muda mau niru itu Pak. Wah, merasa hebat ya. Iya, Yang boleh nggak kita merasa paling hebat itu? ya, mungkin selangkah lebih maju boleh kali ya Pak. Nah, tapi ya sebenarnya merasa paling hebat, paling kuat itu tidak boleh ya. Karena di atas langit masih ada langit. Nah, kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa ya. Mentang-mentang anaknya di PR, wah gaya seenak-enaknya, wah di sekolah nggak mau kenal, merasa sombong. Nah, tidak boleh ya. Lebih merasa paling Gitu ya hebat. Pak. Kita semua sama di mata Allah. Oh, Hanya ya membedakan Pak, ya adalah paham. iman dan amal ibadahnya. Oke, selanjutnya lema 3.4. Coba dihidupkan dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu pamer-pamer, Pak, di media sosial. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Seperti ini nggak bagus, Pak, sepertinya. Oke, nggak bagus ya. Jadi dandan Iya. minor-minor, nah, kemudian nanti buka auratnya, nah, kemudian difoto, dipamerkan media sosial. Itu bahaya, nanti bisa menjadi dosa jariah apabila kita misalnya sudah meninggal, nah, tapi belum sempat menghapus foto-foto kita. Jadi tidak boleh ya. Biar kita dicelui sana. Oke, bagus. Next, kita lanjutkan ya. Setelah Pak Fian. Nah, di sini kita masuk. Saya ingin ngetes kalian nih. Di sini ada beberapa gambar nih mengenai kebutuhan dan keinginan. Kira-kira gambar A itu termasuk kebutuhan atau keinginan anak-anak? Motor yang Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. ya. Nah, berbeda dengan yang bawahnya itu kan motor-motor moge sport. Kalau keren, sekali Pak. motor apa? Tapi keren, Pak. Soalnya saya pakai yang itu, Pak. Oh ya. Dalam Islam ingat tadi materi kita ya. Pas, Boleh mubah. kasih. Nah, tapi kayak motor aku itu, Pak. Yang ya. besar itu. Makanya, Pamer Lidi. anak-anak sekalian, itulah pentingnya kita belajar hari ini ya mengenai berfoya-foya ya, menghindari sikap berfoya-foya, menghindari tabzir dan israf supaya kalian boleh tahu. Nah, oke. Kemudian gambar B itu lebih penting, gambar B atau E dari segi kebutuhan dan keinginan. B dan E. Jawab. B kebutuhan dan keinginan B Kayaknya itu Pak butuh. sekarang. Butuh galau itu, Pak. Nah, Butuh galau, Pak, itu. Butuh. Itu HP Harry itu Pak. Heri. Enggak kan jujur itu kebutuhan dan keinginan itu Pak yang B Pak. Nah, di sini kita lihat kalau untuk belajar itu masuk ke dalam kebutuhan. Dan keinginan kita selalu ini megang ini ya kan, antara megang buku dan megang gadget
Lebih banyak mana kira-kira? Gadget. Gadget. Nah, Jet, sedangkan jet. Gadget, sebenarnya Pak, tapi jangan yang mahal-mahal, Pak. itu makanya ya. Jadi kalau gadget ini adalah keinginan. Kalau buku ini adalah kebutuhan kita untuk belajar karena ilmu itu kita bawa sampai mati ya. Oke, seperti itu anak-anak. Dan gambar selanjutnya ini antara HP model terbaru dan Ini apa, Pak? Bagian app ini makanan apa, Pak? karena Skincare. ini merupakan skincare. Skincare. Untuk kalian, untuk anak-anak sekolah. Ibu, Ini termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, Pak. kebutuhan. Kalau perempuan kebutuhan itu, Pak. Pak, skincare untuk Kalau emak. laki-laki ini tidak. merupakan- Mami saya pakai itu yang app itu, Pak. Siapa? Mami saya pakai itu, Pak, yang Oh app, ya. Pak. Ya, kalau untuk ibu-ibu, mami-mami ini merupakan kebutuhan. Tapi untuk kalian anak sekolah tidak boleh memakai ya. Teti sering memakai bawa kertas ya, Pak. menor. Karena saya lihat ini akhir-akhir ini banyak ya anak-anak sekarang itu sekolah make up-nya menor tebel-tebel lah, menor semua dari pakai bulu mata. Kemudian dari eyeshadow, eyeliner, semua itu nggak boleh anak-anak ya. Jadi ingat, tidak boleh tabzir. Boleh Oke, kita Pak. tabzir membuang-buang uang. Itu eti, Pak. Itu. Baik, next. Nah, tolong ya besok dihapus make up itu. Kita kan di peraturan sekarang nggak boleh pakai make up. Nah, Ya. eti kau. Yo, mentik memang itu. Baik, Pak. ini Dalam kalian hasil mengenai banyak, Pak. foya-foya. Mari kita baca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 dulu ya anak-anak. Sudah siap? Siap, Pak. Siapa? Siapa? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kok nggak ada anak-anak? Oh, dibaca Oh, bareng-bareng diikuti, ya, Pak, Pak ya? ya? Bareng-bareng ya, Pak. Jadi baca bersama-sama. Oke. Pak. Siapa? Iya, Pak. Oke, kita ulangi ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Oke, kita baca artian bersama-sama. Dan Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. baik, kita lanjut ke ayat yang ke-27. Next. Baik, selanjutnya tolong dibacakan Iya, Mas. untuk Carmila, tolong bacakan ayat ini. Niki lho. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatini wa kana syaitanu lirribihi kafur. Lirabbihi kafur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, terima kasih. Nah, ini merupakan dalil mengenai menghindari hidup berfoya. Oh iya. Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, ya, dari tadi Bapak sampaikan mengenai tabzir ya dan israf di awal tadi. Jadi pengertian tabzir bagi yang belum tahu ya, di sini Bapak bacakan
Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Nah, dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Nah, apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit, tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemboros. Boros. Nah, baik, next, kita lanjut ya. Nah, sedangkan israf, yaitu seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Baik, next ya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Ini contoh tabzir, atau kita biasa sering menyebutnya mubazir, nah, dan israf. Jadi contoh pertama, ketika dalam acara acara seperti kondangan, ya, acara makan-makan, perjamuan. Nah, ini ada misalnya ada seorang nih mengambil banyak makanan dan minuman. Nah, tapi ketika itu ramai sekali kan, ia takut tidak mendapatkan bagian. Nah, tanpa sekali ia mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minum tersebut. Nah, jadi intinya kalau kita makan tuh ambil seperlunya secukupnya, ya anak-anak. Nah, seperti Ya, Pak. Iya, Pak. Ingat nggak pesan Rasulullah kepada kita mengenai makanan? Ada yang tahu? Iya, Pak. Apa coba? Berhentilah makan sebelum kenyang. Berhentilah makan. Kok berhenti? Nah, Makanlah. Makanlah coba dibenerin. sebelum lapar. Makanlah Berhentilah sebelum sebelum makan, kenyang. berhentilah sebelum kenyang. lapar, Ya. dan berhentilah sebelum Kenyang. ya. Oke, bagus. Nah, contoh yang kedua mengenai berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Baik secara langsung ya dengan bertemu dengan lawan bicara atau melalui media elektronik termasuk media sosial. Nah, anak ya, seperti kita lihat sekarang media sosial itu isinya semua mengenai hujatan, makian. Ya enggak, anak-anak? Ya, Pak. Betul banget ini, Pak. Iya, kita lihat sekarang itu enggak ada yang baik dari komentar yang ada di sosial media. Makanya Bapak berpesan, dengan kita belajar materi ini, tolonglah jangan ikut-ikutan seperti mereka-mereka itu. Kalian semua anak yang berpendidikan. Terlebih kalian belajar mengenai agama Islam ya. Dan kita tahu itu semua adalah hal yang membuat kita berdosa. Ya, anak-anak? Ya, Pak. Yang terakhir memakai perhiasan. Ini contoh ketiga ya, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki. Nah, saat pertemuan warga. Ada nggak kayak gitu di sini, anak-anak SMK kita nih? Tidak ada, Pak. Eva itu suka pakai nggak Eva di rumah? Kalau keluar dia pakai semua gelang, kalung. Pakai nggak kira-kira Eva? Tidak, Pak. Tidak, Karena Kati. pakai hijab, Pak. Hati-hati ya, selain nanti itu menimbulkan yang namanya kemudorotan ya, berakibat berbahaya untuk diri kita, juga menimbulkan dosa karena tadi kita bahas mengenai tabzir dan israf. Ya, Pak, siapa? Hati-hati. Ya, Pak. Baik. Nah, selain itu juga siapa di sini anak-anak yang sudah mulai koleksi barang mewah, tas impor dari luar negeri, ada nggak kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada uang. Belum ada penghasilan, Pak. Jangan ya. Lebih Uang baik jajan cuma 5.000, Pak. Ya, jajan cuma 2.000. Bagus. Jadi lebih baik jangan dihambur-hamburkan. Kalau ada uang, ditabung ya, ditabung ataupun disedekahkan pada orang yang tidak mampu. Baik. Next ya, kita lanjut ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Nah, ini bahayanya dampak hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sampai melalaikan
Akhirat. Karena pada zaman sekarang itu penyakitnya orang zaman ya akhir zaman seperti kita ini adalah ya terlalu cinta dunia dan takut Mati. terlalu ya, hidup berfoya-foya. Yang kedua menimbulkan sifat iri, dengki dan saling pamer antara satu dengan lain. Hati-hati. Zaman sekarang ini susah sekali yang cari pekerjaan, udah bekerja jadi PHK kan. Nah, hati-hati jangan sering kalian memamerkan harta yang kita punya. Kita harus jaga perasaan orang lain. Dan apabila sering pamer seperti itu, berbahaya juga akan menimbulkan kejahatan dari orang lain itu. Ya, mereka iri, kemudian dengki, dan timbullah niat jahat pada kita. Ya, jadi hati-hati. Kemudian selanjutnya dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, biasa hidup mewah, berfoya-foya, ketika bangkrut, nah stres dia, frustasi. Makanya orang-orang yang seperti itu bagaimana caranya, bahkan dengan cara yang haram pun dia akan berusaha tetap mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Udah terbiasa dan susah untuk mengendalikannya. Oleh karena itu saya himbau kepada anak-anak jangan kalian ketika sudah dewasa kelak bergaya hidup foya. Baik, yang terakhir berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, semakin kaya kita itu rata-rata semakin pelit. Hati-hati anak-anak, ya. Jadi Iya, dengan Pak. adanya kita belajar seperti ini, tolong benar-benar nanti menjadi perhatian kita, ya, untuk dipraktekkan di kehidupan kita setelah nantinya kita lulus dari sekolah SMK ini. Baik, next kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara menghindari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama, belanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Nah, atau hemat ya. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, bertindak selektif dan terencana. Baik, next. Nah, oke. Ini bagaimana supaya kita bisa hidup bermanfaat? Yang pertama adalah rendah hati, tawadu. Ya. Ingat, pesan Bapak ini mungkin akan berguna untuk kalian. Kalau untuk masalah harta, janganlah kalian memandang ke atas. Tapi lihatlah ada yang di bawah kita. Ya. Tapi kalau untuk masalah ibadah, jangan lihat di bawah kita. Tapi lihatlah apa yang ada di atas kita. Paham nggak bedanya kira-kira? Ya Pak, siap paham. Kalau untuk harta dunia, janganlah kita Nah, ulangi, kalau untuk masalah harta, janganlah kita melihat orang lebih kaya dibanding kita. Yang ada nanti kita akan merasa iri. Ya, kita akan merasa selalu kekurangan, tidak bersyukur atas nikmat kita. Cobalah kita lihat di bawah kita tuh orang-orang yang tidak mampu, yang hidupnya gelandangan di jalan, tidak punya rumah. Nah, dengan melihat seperti itu, kita akan bersyukur bahwasanya kita lebih beruntung dibanding mereka. Dan bergaullah dengan teman-teman kalian ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang di atas kita. Nanti kita akan merasa insecure di mereka. Tahu insecure nggak? Insecure itu apa kira-kira? Apa itu Pak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Masa SMK bahasa Inggris nggak ada yang tahu. Ha? Minder. Boy, pinter Walidi ini mungkin lahir di Amerika nih ya. Iya, Pak. Nah, bagus. Minder. Nah, jadi tolong hindari sifat hidup berfoya-foya, riya, sumah, takabur, dan hasad. Materi ini akan kita bahas di selanjutnya. Baik, di sini ya untuk pembelajaran kita untuk seperti Bapak sampaikan ya, kita kemarin sudah membicarakan masalah diskusi kelompok. Nah, Bapak akan membagi dan hari ini Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, seperti saya sampaikan kemarin, kalian saya suruh bawa media handphone. Nah, di situ mengidentifikasi masalah yang Bapak berikan. Baik, sekarang sudah Bapak kirimkan ke masing-masing kelompok. Di sini Bapak tunjuk ketua kelompoknya. Yang pertama yakni
tolong Iyar ya, ketua kelompok 1. Itu sudah Bapak bagikan masalah yang pertama. Ya Pak, kasih Pak. Kemudian untuk ketua kelompok kedua, Eva, siap? Nah, kemudian kelompok ketiga, Lema. Ya Pak. Nah, untuk kelompok keempat, Ismail. Siap, Ismail? Siap, Pak. Nah, tolong kalian kondisikan teman-teman kalian untuk berdiskusi. Ya, di sini tugas kalian adalah pertama Bapak memberikan masalah suatu studi kasus. Nah, di situ mengenai gaya hidup berfoya-foya. Kemudian nanti dari kelompok kecil itu Bapak minta untuk mendiskusikan. Kemudian setelah diskusi itu kalian identifikasi kesalahan yang dilakukan. Kemudian merumuskan solusi yang tepat untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Nah, perwakilan kelompok nanti silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Silakan. Baik, ada yang sudah? Siapa? Kelompok berapa yang sudah? Apa Pak tadi Pak tugasnya Pak? Nah, mendiskusikan mengenai studi kasus yang Bapak bagikan kepada ketua kelompok tadi. Di sini Bapak kirim lewat WhatsApp grup ya. Ya. Nah, sekarang dibuka karena tadi kan Bapak menyuruh kalian untuk membawa HP. Di situ untuk kita belajar dengan media handphone. Silakan dibuka. Untuk kelompok 1, silakan Iyar. Bagaimana kira-kira kasus yang kalian kelompok 1 itu hadapi mengenai apa kira-kira? Mengenai ini Pak, perilaku tadi tentang masalah boros, di mana kawan-kawan saya itu sering marah dengan orang tua kalau nggak punya handphone ataupun motor yang sama seperti kebanyakan orang, padahal orang tuanya tidak mampu Pak. Oke, bagus. Nah, kemudian kelompok selanjutnya, Lema. Ya Pak, siap. Bisa disampaikan yang tadi Bapak kirim di WA Group. Ya, untuk kelompok saya, hidup berpoya-poya itu sangat tidak baik dan tidak bagus Pak untuk kita sebagai umat, sebagai manusia yang pastinya. Karena bisa merugikan di dunia dan juga di akhirat. Sifat berpoya-poya itu sifat yang menghambur-hamburkan uang tidak jelas. Karena dia tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Nah, itulah menurut kelompok saya, Pak. Bagus. Lanjut ke kelompok selanjutnya, Eva. Gimana hasil diskusi kelompok kamu tadi? Oke, bentar Pak ya. Kami lagi masih berdiskusi Pak ini Pak. Oh, minta baik. Waktu kita coba ke kelompok 1, Iyar. Kelompok terakhir, Ismail. Sudah Ismail kelompoknya? Ya Pak. Gimana hasil dari diskusinya? Ya, dari hasil diskusi tadi bahwa memang ada kawan saya itu Pak, yang dia itu ketika dikasih uang malah dipakai untuk judi online Pak. Oh ya. Ya, padahal mestinya seperti yang kita pelajar tadi, mestinya kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat gitu ya Pak. Ya, bagus. Jadi itu masalahnya Pak. Ada berapa kawan saya itu ketika ada uang dimanfaatkannya untuk judi online Pak. Nah, kira-kira solusi dari kelompok kalian seperti apa?
untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu di masa depan. Gimana Ismail tadi? Ya Pak. Solusi agar tidak terjadi lagi seperti apa? Saya rasa kita perlu tadi Pak belajar bagaimana memahami pelajaran agama Islam ini Pak. Oke, bagus. Dengan memahami pelajaran pendidikan agama Islam ya, tentunya kita akan nanti mengetahui bahwa hal-hal tersebut dilarang dalam agama dan berdosa besar. Ya, tentunya dengan iman dan tawakal itu menjadi proteksi kita, menjadi perlindungan kita dari hal-hal tersebut. Terus. Iya Pak. Gitu ya Pak. Tadi kelompok yang belum, kelompoknya Eva dan teman-teman, bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Jadi kesimpulan dari atas permasalahan yang kami pecahkan ini, di sini kan banyak sekali permasalahan tentang berpoya-poya, yaitu contohnya misalnya dikasih uang untuk bayaran atau untuk apa itu disepelekan, dijajankan makanan, menraktir kawan-kawan. Nah, supaya kita agar terhindar dari sifat berpoya-poya itu, maka kita harus selalu mengingat, yaitu mengingat yang pertama orang tua yang selalu bekerja keras, yang itu Pak. Terus harus mengingat Allah supaya kita terhindar dari sifat berpoya-poya. Bagus. Terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah diskusi dan membacakan skripsinya. Aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih. Nah, sudah selesai ya. Jadi harapan Bapak dengan kita belajar mengenai materi menghindari sikap hidup berfoya-foya tentunya akan nanti menjadikan kita menjadi orang yang lebih bisa menghargai uang ya. Jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting karena selain berdosa dan itu merupakan godaan syaitan. Nah, karena setan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi jangan diikuti itu. Oke, anak-anak? Ya, Pak. Nah, ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Pak, Sampai sini paham dengan materi hari ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Siap, paham. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Sepertinya sudah jelas, Pak. Ya, Pak. Sudah jelas, Pak. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, anak-anak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk tugas minggu depan. Nah, ini kan kita sebenarnya selesai penilaian. Jadi untuk itu pertemuan selanjutnya, nah Bapak memberikan kuis yang nanti Bapak bagikan juga. Ya. Kita harus memanfaatkan media yang ada. Di era seperti ini nggak cuma secara langsung, tapi kita bisa lewat daring ya. Jadi nanti Bapak kirimkan melalui daring. Nah, Bapak ketua kelasnya tolong Ya, nanti Pak. ya. Kondisikan anak-anaknya saya kirimkan melalui ketua kelas. Siap, Pak. Oke? Nah, baik. Untuk materi selanjutnya ini Bapak sampaikan ya untuk sekedar pengingat atau sekedar untuk kalian mengetahui dan persiapan ya mengenai minggu depan itu sumah. Sumah. Jadi tolong silahkan dibaca dulu materi mengenai sumah. Agar tanya. Baik, gimana? Iya, Pak. Tadi nggak ada? Ya Pak, coba Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih tadi ketua kelas sudah membantu Bapak ya dalam mengkondisikan laptop Bapak yang ternyata trouble seperti ini dan kita tidak menginginkan hal yang terjadi. Tapi yang namanya ya kendala teknis bisa terjadi. Nah, Siap, Pak. sabar menunggu. Nah, tetap doakan Bapak ya
Amin. Kita saling mendoakan semoga kita Amin, semua Pak. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Nah, tolong ketua kelas ditutup karena tadi yang membuka doa. Silakan. Baik teman-teman, setelah selesai pembelajaran kita, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoanya di dalam hati, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sampai di bawah mati. Mari berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa sholat. Ya. Pak. Ya, Pak. Baik.